Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan materi metode dalam psikologi pendidikan. Kelompok kami beranggotakan Farhanisa Salsabila, NIM 40, Edi Purwanto, NIM 57, dan saya Arisa Yanu Arimah, NIM 61. Yang pertama, pengertian metode dalam psikologi pendidikan. Definisi metode. Metode merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu dalam ilmu pengetahuan. Metode dalam psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, metode diartikan sebagai sebuah cara yang ditempuh oleh seseorang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan psikologi pendidikan. Nah, di sini metode tertentu dipakai untuk mengumpulkan data dan informasi penting yang bersifat psikologis yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dengan demikian, metode dalam psikologi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Pengaplikasian metode ini didasari atas pertimbangan esensi, hakikat, dan prinsip-prinsip tentang perilaku siswa dalam situasi pendidikan dan pembelajaran. Metode psikologi pendidikan sering digunakan oleh guru bimbingan konseling atau guru pada umumnya untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Aplikasi metode ini diperuntukkan bagi keperluan pemahaman kondisi awal, pengumpulan data, analisis data, refleksi, pengumpulan simpulan, dan perekomendasi untuk solusi. Nah, data yang diperoleh ini nanti yang akan membantu seorang pengajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis metode psikologi pendidikan. Pada umumnya, metode psikologi pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu eksperimen, metode kuesioner, metode studi kasus, metode penyelidikan klinis, dan yang kelima metode observasi naturalistik. Nah, yang pertama ada metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan serangkaian percobaan yang dilakukan oleh eksperimenter atau peneliti yang sedang bereksperimen di dalam laboratorium atau ruangan tertentu. Teknik pelaksanaannya ini disesuaikan dengan tema yang akan diangkat, seperti halnya data pendengaran siswa, penglihatan siswa, atau gerak mata siswa ketika sedang membaca. Selain itu, eksperimen dapat pula digunakan untuk mengukur kecepatan bereaksi peserta didik terhadap stimulus tertentu dalam proses pembelajaran. Metode eksperimen lebih utama digunakan dalam beberapa riset karena informasi dan data yang dihimpun lebih bersifat definitif atau pasti dan lebih ilmiah. Nah, metode eksperimen dilakukan dalam penelitian psikologi pendidikan dengan tujuan mengetahui keabsahan dan kecermatan kesimpulan-kesimpulan yang terkait dari hasil penelitian dengan metode lain. Alat utama yang dipakai biasanya yaitu komputer dengan berbagai programnya, seperti program kognitif psikologi tes. Untuk menghindari subjektivitas pada saat eksperimen berlangsung, seluruh unsur penelitian termasuk penggunaan laboratorium dan subjek yang diteliti harus diperhatikan dengan benar sehingga memenuhi syarat penelitian eksperimental. Dalam metode eksperimen, kelompok objek yang diuji atau diteliti dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok percobaan dan kelompok pembanding.
Kelompok percobaan terdiri dari sejumlah orang yang tingkah lakunya diteliti dengan diberikan perlakuan khusus sesuai dengan data yang akan dihimpun. Kelompok pembanding terdiri dari objek dan jumlah kategorinya yang sama dengan kelompok percobaan, namun di sini tidak diberikan perlakuan khusus. Nah, data yang diambil dari kelompok percobaan akan dibandingkan dengan kelompok pembanding, yang selanjutnya akan dilakukan analisis, penafsiran, dan penyimpulan dengan dibantu statistik tertentu. Baik, untuk selanjutnya itu metode kuesioner. Metode ini disebut juga angket, di mana berupa daftar yang memuat sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada subjek untuk dikerjakan ataupun dijawab. Kemudian hasil jawabannya dianalisa dan disimpulkan. Tentang data yang dapat dikumpulkan dengan metode ini yaitu karakteristik pribadi seperti usia ataupun jenis kelamin. Yang kedua, latar belakang siswa, misalnya latar belakang seperti latar belakang keluarga dan pendidikan. Untuk yang ketiga yaitu minat dan bakat siswa kepada mata pelajaran tertentu ataupun seperti ekstrakurikuler. Dan yang keempat, faktor-faktor pendorong semangat siswa ataupun faktor yang menghambat semangat siswa. Untuk yang kelima yaitu penerapan mata pelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, pengaruh penerapan mata pelajaran tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode studi kasus. Metode studi kasus ataupun case study merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran terperinci mengenai aspek-aspek psikologis seorang siswa ataupun sekelompok siswa. Dengan metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi dan penafsiran yang lebih dalam ataupun lebih luas. Dengan menggunakan metode ini, biasanya dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat, tepat, dan cermat. Oke, yang selanjutnya ada metode penyelidikan klinis atau biasa disebut dengan metode klinis. Jadi metode ini merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara lebih rinci mengenai perilaku penyesuaian dan kasus-kasus perilaku yang menyimpang. Metode ini dilakukan dengan menyelidiki perilaku seorang peserta didik yang banyak melakukan perilaku menyimpang yang dapat membuatnya kesulitan dalam belajar atau menghambat perkembangan belajarnya. Biasanya dengan sangat berhati-hati, para petugas seperti psikolog atau psikiater akan mengajukan pertanyaan mengenai bermacam-macam hal. Tentu saja yang ada kaitannya dengan penyakit atau gangguan mental yang sedang dialami oleh peserta didik. Yang kemudian akan diklasifikasikan jawabannya dan akan diambil keputusan akhir. Nah, metode ini memiliki dua studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu studi kasus klinis. Studi kasus ini biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti kesukaran belajar, gangguan emosional, juga masalah delinkuensi atau biasa disebut dengan kenakalan remaja. Kemudian akan dianalisis dan akan diinterpretasikan untuk menemukan sebab-sebab yang menimbulkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua ada studi kasus perkembangan. Studi kasus ini biasanya digunakan untuk mengetahui bagaimana jalannya perkembangan dari satu aspek ke aspek tertentu. Contohnya, seperti misal bagaimana perkembangan emosi anak pada umur 6 sampai 9 tahun.
sehingga kita dapat menentukan metode pengajaran seperti apa yang cocok untuk mata pelajaran yang tidak menimbulkan terlalu banyak kecemasan. Yang terakhir ada metode observasi naturalistik atau naturalistic observation. Jadi metode ini adalah sebuah jenis observasi yang dilakukan secara alami. Artinya, peneliti berada di luar objek yang sedang diteliti dan tidak menentukan dirinya sebagai subjek yang melakukan penelitian. Jadi metode observasi naturalistik ini bisa digunakan dalam psikologi pendidikan untuk mengamati bagaimana interaksi yang terjadi dalam sekelompok anak peserta didik. Metode ini dapat dilakukan oleh psikolog atau guru yang menjadi pendampingnya melalui kegiatan belajar mengajar sehari-hari dalam kelas reguler, bukan kelas yang dibentuk secara khusus. Selama kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, jenis tingkah laku peserta didik yang sedang diteliti akan dicatat dalam suatu format observasi yang secara khusus telah dirancang sebelumnya sesuai data atau informasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, penggunaan metode observasi naturalistik dalam bidang pendidikan yaitu ketika seorang psikolog atau guru ingin mengamati bagaimana kecepatan peserta didiknya dalam membaca suatu teks. Maka, peserta didik akan diberi bacaan seperti biasa dan diminta untuk membacanya seperti kegiatan belajar mengajar dalam sehari-hari. Kemudian guru tersebut akan mencatat hasil observasinya sesuai data yang dibutuhkan dari kecepatan membaca anak-anak tersebut. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan tersebut dapat dengan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.